Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, dan pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu berkurangnya kesenjangan dalam sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Yang pertama yaitu ada abstrak, yang dimana kesenjangan dalam kualitas SDM di Indonesia itu masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Ketimpangan ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti akses pendidikan yang tidak merata, kesenjangan sosial ekonomi, dan juga keterbatasan pelatihan kerja. Namun, melalui kebijakan-kebijakan strategis yang tepat, mulai terlihat adanya kemajuan dalam pemerataan SDM sebagai upaya menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, di sini ada latar belakang pembangunan nasional yang merata sangat tergantung pada kualitas SDM itu sendiri. Sayangnya, di Indonesia itu kesenjangan geografis dan sosial masih membatasi akses masyarakat. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pelatihan. Dari hal ketiga tersebut, memperlebar disparitas antar wilayah dan juga menghambat potensi bangsa secara keseluruhan. Saya Marvel, selanjutnya ada kajian teori. Teori Human Capital oleh Becker menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi. Todaro dan Smith juga menyatakan bahwa SDM berkualitas mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, teori stratifikasi sosial menunjukkan bahwa ketimpangan akses bisa memperkuat kemiskinan struktural dan menghambat mobilitas sosial. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi di lapangan, khususnya bersama tim HRD di PT Panca Persada Medica. Data dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan konten analisis untuk menelaah keterkaitan antara pendidikan, pelatihan, dan produktivitas SDM. Saya Alvin dan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan pertama. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan SDM sangat nyata di wilayah terpencil dan miskin. Akibat terbatasnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan, data BPS tahun 2024 mencatat tingkat kemiskinan masih 9,03%. Dan kelompok miskin mengalami hambatan besar dalam mengakses layanan dasar. Selanjutnya, hasil dan pembahasan kedua, pemerintah telah meluncurkan program seperti pelatihan vokasi, pendidikan digital, dan peningkatan layanan kesehatan. Dampaknya, angka berpartisipasi sekolah dan indeks pembangunan manusia meningkat. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga dan distribusi sumber daya. Selanjutnya, rekomendasi strategis. Dibutuhkan strategi intervensi yang terintegrasi, seperti menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, memperluas akses pelatihan untuk perempuan dan pemuda, serta mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Nama saya Albani. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesenjangan sumber daya manusia di Indonesia perlahan mulai teratasi berkat kebijakan strategis yang tepat. Namun, tantangan seperti ketimpangan wilayah dan kualitas institusi masih harus dibenahi. Solusinya adalah koordinasi lintas sektor, investasi di daerah tertinggal, dan inovasi dalam sistem pendidikan serta pelatihan kerja. Dan yang terakhir, penutup dan referensi. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan empiris yang lebih luas di masa depan dan menggali lebih dalam peran digitalisasi. Referensi utama dalam artikel ini meliputi teori dari Becker dan Todaro dan Smith, serta berbagai jurnal ilmiah dan data dari Badan Pusat Statistik. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.